Emosi Ayu mencapai klimaks ketika mengetahui Angie masih berhasrat membantu biaya pengasuhan anaknya. Gak usah, jangan. Jangan ntar diungkit-ungkit, takut saya ngeri. Gak usah, kemarin aja diungkit-ungkit dolar. Padahal cuma 5. Ntar kalau dikasih lagi, diungkit lagi. Kesian banget anak saya. Enggak usah. Makasih banyak. Insya Allah saya masih mampu. Tensi tinggi Ayu kabarnya dipicu oleh Ya Allah, kalau memang ini terbaik buat saya, maka bukakan jalan buat saya. Setiap orang punya kotak-kotaknya masing-masing gitu, dan itu semua Allah yang sudah mengatur. Inilah 2 pemuda selebritis yang dikenal sebagai pujaan kaum hawa dan sosok mantu idaman. Sama-sama tampan dan bergelimang sukses, keduanya juga piawai akting di depan kamera. Itulah Dude Harlino dan Andi Arsyil, 2 sosok pesinetron religius yang kini menjadi idola para wanita, terutama ibu-ibu yang butuh menantu. Lantaran banyak kemiripan itulah, Andi kini disebut-sebut sebagai the next Dude alias tiruan sosok Dude. Saya merasa itu harus suatu hal yang berlebihan gitu, maksudnya. Wah, saya dulu terus terang aja, saya tuh dulu ngefans banget sama Bang Dude. Beliau itu adalah panutan saya. Saya pada saat diomongin seperti itu, saya merasa sangat terhormat gitu. Nggak ada masalah. Mungkin kalau menurut saya dia jauh lebih baik dari saya. Dude dan Andi sama-sama merendah. Andi merasa belum layak dirinya disejajarkan dengan Dude. Sebaliknya sang superstar merasa dirinya masih banyak belajar. Tetapi faktanya, 2 aktor muda yang bertemu pertama kali di film layar lebar ketika cinta bertasbih itu diam-diam bersaing dalam banyak hal. Karena itulah, di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi unik memperebutkan julukan sang menantu idaman antara Dude Harlino versus Andi Arsyil. Pertama, sudah bukan rahasia jika Dude maupun Andi dinilai sebagai aktor-aktor muda yang mumpuni. Jika di layar kaca, Dude unggul dengan membintangi puluhan sinetron, lain halnya di sinema layar lebar, di mana Andi masih bisa bersaing dengan Dude. Yang menarik, keduanya ternyata sama-sama menimba ilmu dari aktor-aktor Hollywood Amerika. Salah seorang aktor besar di dunia, itu Sylvester Stallone. Ada pernah sejarah yang mirip dengan saya, ada seorang aktor besar yang awal karirnya juga ditolak, terus pemalu dan lain-lain. Tapi kalau kita mau berusaha untuk menggapai itu, insya Allah bisa gitu. Buat saya setiap aktor itu punya ciri dan karakter yang saya tidak punya. Nah, saya harus belajar sama mereka. Brad Pitt punya cirinya sendiri, Tom Cruise punya cirinya sendiri. Kedua, tak hanya sebagai aktor. Dalam dunia nyata, Dude dan Andi ternyata bersamaan membangun citra saleh layaknya seorang ustadz. Predikat sebagai ustadznya artis, sampai detik ini masih identik dengan sosok Dude yang saleh. Sementara Andi terlihat makin khusyuk menekuni religiusitasnya. Bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi kufur nikmat, dan pada saat kita di atas kita tidak berlebihan, pada saat kita di bawah juga kita tidak terlalu sedih. Untuk kesalehan Dude, terbilang juga sedikit unggul dibanding Andi. Terbukti ia sudah terbiasa berceramah layaknya seorang ustadz sungguhan. Di dalam hidup kita selalu sertakan bagaimana Rasulullah membimbing kita dan sebagainya. Dengan cara bersolawat. Bersolawat kepada beliau. Beliau mendengar solawat kita. Saya bangga sama beliau dan saya sangat ngikutin gitu, maksudnya. Beliau itu adalah seorang sosok yang panutan buat diri saya. Ketiga, dalam roman asmara, Andi ternyata tidak kalah dibandingkan Dude yang menyukai tipe gadis santun dan soleha. Dude membuktikan itu dengan menggait Alisa Subandono yang santun dan sederhana. Selera hati Andi ternyata sama, dibuktikan pada sosok jelita Citra Kirana. Uniknya, ketika Dude terlibat cinta lokasi dengan Ica, Andi rupanya juga jatuh hati dengan Citra lawan mainnya. Ya, kita juga mau bilang apa ya? Kita juga ya senang-senang aja sih. Senang-senang aja, terus kayak gitu. Kita juga berusaha memberikan yang terbaik lah. Kita berusaha memberikan yang terbaik, totalitas. Kita saling mensupport satu sama lain, keluarga, semuanya. Di teman-teman di lokasi pun semuanya mensupport gitu. Jadi memang alhamdulillah
banyak support yang masuk ke Ica. Lagi-lagi dalam urusan asmara, Dude sedikit lebih unggul dari Andi. Karena kabarnya ia dan Ica sudah serius dan hampir menikah. Sementara Andi dan Citra masih terus penjajakan. Saya melihat Ica ini secara pribadi baik. Ya, bukan karena ada Ica di samping saya ya, tapi saya kenal Ica udah cukup lama kan. Didoakan sih iya, didoakan. Jadi doanya pada saat itu, ya Allah kalau memang ini terbaik buat saya, maka bukakan jalan buat saya. Tapi kalau tidak, tolong ditutupi dan gantikan saya jalan yang lebih baik. Predikat sebagai menantu idaman merupakan pujian bagi sosok Dude Herlino dan Andi. Rasanya Ica dan Citra pun bakal sepakat dengan hal itu. Sementara itu, Ayu Ting Ting kembali membuat heboh akibat sikapnya yang kini berubah galak dan emosional. Tanpa sebab, Ayu semakin sering mengumbar amarah di hadapan media. Benarkah Ayu galak demi melindungi anaknya? Mungkinkah karena adanya tekanan dari Angie? Seru banget, kehidupan saya tuh udah mulai seru. Akte aja sampai ditanya-tanya, slow aja kali. Ayu Ting Ting semakin emosional. Di tengah jadwal padat warawiri di layar kaca dan mengurus bayinya, rupanya tensi temperamen Ayu ikut naik. Sosok yang biasanya ramah dan ceria itu belakangan terkesan labil, tak sungkan lagi mengumbar emosi. Terakhir kali kami merekam emosi Ayu pecah setibanya di rumah usai menjalani syuting. Ketukan keras di pintu bagi membuktikan perubahan drastis perangai Ayu. Bahkan saat wawancara pun tak jarang nada-nada ketus terlontar. Lu yang nanya, dari tadi udah nyala. Seru banget kehidupan saya tuh udah mulai seru. Labilnya emosi Ayu semakin terlihat jelas ketika ia berbicara soal Angie. Ia bahkan berapi-api mendeklarasikan putusnya tali silaturahmi dengan Angie. Saya memutuskan silaturahmi dengan ayah yang seperti apa dulu. Bukannya saya ingin memisahkan. Bapak yang seperti apa dulu yang saya harus pisahkan dan saya harus satukan, gitu aja. Emosi Ayu mencapai klimaks ketika mengetahui Angie masih berhasrat membantu biaya pengasuhan anaknya. Gak usah, jangan ntar diungkit-ungkit, takut saya ngeri. Gak usah, kemarin aja diungkit-ungkit $, padahal cuma 5. Ntar kalau dikasih lagi, diungkit lagi, kesian banget anak saya. Enggak usah. Makasih banyak. Insya Allah saya masih mampu. Tensi tinggi Ayu kabarnya dipicu oleh tersendatnya proses pengurusan akte kelahiran bayinya. Bahkan Abdul Rojak yang notabene adalah pegawai kecamatan juga tidak mampu mempercepat proses itu. Ganjalan itu diyakini karena Ayu menolak mencantumkan nama Henry Baskoro sebagai ayah sang bayi. Ya, akte aja sampai ditanya-tanya, slow aja kali. Itu urusan saya nanti. Masa ya sampai akte anak saya dikulik-kulik, terus anak saya begini-gini dikulik-kulik lagi. Ya, rempong amat, kepo. Anda masih yakin bisa menang? Yakin. Pentas layar lebar nasional kembali bergairah dengan munculnya 2 film berkualitas berjudul 12 Menit Kemenangan Untuk Selamanya dan Killers, Inside Us Lives Killers. 2 film anak negeri itu sudah menuai banyak pujian di berbagai festival film internasional. Film 12 Menit Kemenangan Untuk Selamanya yang berkisah tentang kelompok marching band di pelosok Kalimantan dinilai mampu memberi inspirasi untuk mewujudkan impian paling mustahil sekalipun. Saya nonton 2 kali. Saya udah nonton 2 kali, tetapi saya masih ingin nonton lagi. Jadi artinya ini juga sangat menggerakkan kita semua. Sementara Killers menuai apresiasi sebagai film yang menyuguhkan realitas kehidupan perkawinan yang penuh liku dan tak selamanya indah. Banyak drama-drama menarik sepanjang film yang membuat Killers sangat pantas untuk dilihat. All in all, sebetulnya Killers itu teamwork dari
cast, crew, dan directors. Jadi sebetulnya ini kredit yang harus diberikan secara kolektif, bukan individu. 30 menit sudah, saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan recheck setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.